Artinya seperti apa Bang Yan? Konsep imarah yang akan dibangun Taliban ini? Imarah itu sebenarnya sama lah ya dengan khilafah, tapi kalau khilafah yang dimaksud ini kan khilafah yang sifatnya mondial, Ya, jadi global gitu ya. mondial ya. Misalnya Betul. pusatnya di Syria, kemudian di Hmm. tempat-tempat lain adalah gubernuran Hmm. di mana gitu. Tapi kalau mereka Hmm. ini kan enggak, mereka nggak membentuk khilafah sebagaimana yang mondial tadi itu. Mereka hanya Hmm. bentuk imaroh. Imaroh saya kira sama lah dengan jumhuriyah. Jumhuriyah kan negara ini kan. Ya. Negara di satu state itu aja. Jadi mereka berjuang untuk state mereka gimana agar Hmm. nih bisa sejahtera. Itu Hmm. aja deh perjuangan mereka. Berbeda dengan jihadis Indonesia. Kalau jihadis Indonesia mereka Hmm. tidak berjuang untuk mengambil alih kekuasaan. Dari situ misalnya Jemaah Islamiyah, kemudian Hmm. misalnya yang lain lagi Jemaah Ansarud Daulah, itu Hmm. dia tidak untuk mengambil kekuasaan, atau misalnya di Poso yang Ya. bentuknya Santoso ya dan kawan-kawan itu kan tidak untuk mengambil kekuasaan dia. Dia cuma gerakan perlawanan, perlawanan aja dia, perlawanan sebagai satu bentuk apa namanya solidaritas Islam yang dunia Hmm. gitu. Ya kan? Makanya kan mereka-mereka ini yang di Indonesia yang disebut jihadis ini, mereka bisa bergerak kalau ada pemicu dari kelompoknya. Pemicu Hmm. misalnya dari ISIS. Misalnya ISIS dari sana ada pemicunya, mereka Ya, bergerak. mereka bergerak ya. Ya, bergerak, jaringannya di situ. Kalau Taliban mereka enggak, mereka malah memusuhi Taliban. Karena Taliban kan berantem dia sama ISIS. Perang-perangan kan itu. Iya, betul betul, ya kan? Perang-perangan itu sama ISIS. Makanya sebenarnya sekarang kalau misalnya Amerika mau menghancurkan ISIS, ya, maka dia juga tetap harus menggandeng Taliban. Karena Taliban kan dulu mitra mereka juga. Iya, ya, ya kan di perang Soviet kan, apa perang Afghanistan Soviet kan ya Amerika yang membiayai kan? Amerika, walaupun namanya bukan Taliban dulu ya, dulu belum Taliban, tapi Ya kan belum dulu Taliban, ya. ya mitranya Amerika kan untuk melawan Soviet, karena ketika Ya. itu Soviet mengatakan ya ini Afgan ini halaman belakang kita nih, backyard kita, halaman Ya. belakang kita. Jadi logikanya Soviet itu kalau nih Afgan kita kuasai, maka Soviet yang gede ini akan aman. Dia Hmm. akan ada ininya bentengnya gitu Hmm. untuk musuh-musuh yang akan masuk gitu. Ternyata kan kalah juga kan dari Ya. kolaborasi antara Mujahidin dengan Amerika Serikat. Karena kemudian balik lagi jadi musuh. Sekarang kan udah ini nih, udah selesai nih. Nanti akan balik lagi, saya kira akan kerjasama lagi nih. Mungkin saja akan bangun komunikasi politik lagi ya. Iya, akan. Hanya untuk menangkal gerakan-gerakan ISIS dan Al-Qaeda ini ya. Ya, karena namanya manusia, manusia dan gerakan ini kan nggak ada yang saklek gitu. Semua Hmm. dinamis. Nggak ada yang betul-betul ini apa namanya betul-betul ini gerakannya gitu hitahnya. Ya mungkin ada yang hitahnya begitu, tapi dia akan dinamis. Gerakan-gerakan teror juga kan begitu. Ya. Nah, Bang Yan, Amerika menarik diri dari Afghanistan. Nah, Nah, ada juga yang melihat bahwa mungkin saja sekarang Amerika sudah pasti Amerika berbicara tentang kepentingan nasional mereka ya, bagaimana mengkonsolidasikan kembali apa ekonomi politik mereka secara internal. Tapi adakah kemungkinan juga misalnya karena Cina kebangkitan ekonomi Cina ini membuat Amerika akhirnya lebih fokus ke situ gitu, dan menarik diri dari Afghanistan dan mencoba mengkonsolidasikan kekuatan untuk menghadapi kebangkitan Cina di satu sisi dan Rusia mungkin di bagian Eropa Timur sana. Bagaimana Bang Yan melihat itu? ya Amerika tentu saja dia punya perhitungan ya, kenapa dia Hmm. tarik itu. Perhitungan paling dekatnya adalah ini aspirasi dari sekian banyak warga negara Amerika bahwa Amerika Hmm. harus keluar gitu. Itu Hmm. saya kira pertimbangan paling utama kenapa mereka menarik diri. Hmm. Adapun pertimbangan rivalitas mereka dengan Rusia atau rivalitas dengan Cina, itu saya kira memang tidak terlalu berdampak di sini ya. Jadi kalau Hmm. misalnya mereka masih berpikir rivalitas dengan apa namanya dengan Cina, maka seharusnya mereka bertahan saja di Afgan. Hmm. Karena mereka sudah bisa prediksi kan, kalau misalnya keluar ini mereka, maka pasti Afgannya kan cari lagi siapa nih yang bisa jadi Mitra dalam ya. kutip bos kita untuk Ya. mendanai ini SDM. Kan jadi saya kira itu sudah perhitungan mereka gitu ya. Cuma mungkin mereka akan bermain di wilayah yang lain gitu ya. Nah, mereka Hmm. akan bermain di wilayah yang lain. Jadi yang sekarang ini mereka tinggalkan dulu karena memang sudah tidak ada maknanya juga.
Orang-orang bilang kan ini Amerika ke Afgan ini sekarang udah nggak ada gunanya gitu. Perang yang Betul. tidak ada maknanya gitu. Tanpa tujuan ya mungkin Ya nggak seperti ada itu ya. tujuannya, udah Apa selesai. tujuannya? Nah, jadi mereka selesaikan dulu satu hal, sudah satu hal. Kemudian setelah itu kalau masalah rivalitas, saya kira banyak yang mereka bisa lakukan juga ya dengan cara apa namanya melakukan menggalang berbagai kekuatan gitu. Cuma memang saat ini kekuatan Cina kan memang lagi jaya-jayanya ya, terutama Ya, di ya. ekonomi yang memang tidak mudah juga bagi Amerika untuk bisa menekan itu gitu. Dan memang orang di mana-mana juga udah memprediksi kan bahwa berapa tahun atau berapa puluh tahun yang akan datang juga Cina yang akan menjadi penguasa gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan memang Iya, iya. kalau dilihat dari ini, dari perjalanan sejarah, sejarah kan memang begitu. Begitu ya. Iya. Sejarah kan ada Mungkin kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah kan. kalau Amerika ini kan sudah berapa ratus tahun demokrasi Amerika ini. 100 tahun barangkali, Bang Ed. Ya, Belum 100 ya? tahun lebih ya. 100 tahun lebih barangkali ya. Ya. Usmani masih lama ya? Usmani masih lebih lama gitu. Lebih lama ya. Lebih Berarti lama. ya bisa jadi mungkin era Cina ini akan datang ya. Nah, Ya, ini persoalannya sekarang bagaimana dengan Indonesia, Bang ya? Misalnya sekarang ini bagaimana melihat hubungan dalam konteks misalnya kasus di Afghanistan ini, apakah memang kita harus wait see dan berapa lama harus menunggu gitu? Kemudian memberikan pengakuan atau seperti apa nanti hubungan yang akan dibangun oleh Indonesia dengan Taliban ini? Mengingat misalnya di Indonesia kan kelompok-kelompok Islamofobia juga banyak juga itu. ya. Nah, itulah seninya pemerintah ya. Jadi mengatur politik ini kan seni ya. Kan kita pelajari dulu itu pengantar politik, kan kita diajarkan politik itu seni. Ya, Maka ya, kita ya. seninya, seni mengatur tadi antara kelompok yang cenderung kanan dan kelompok yang cenderung kiri gitu. Ada seninya. Nah, untuk kelompok-kelompok tadi itu yang Islamofobia, saya kira mereka perlu diterangkan saja lah, diterangkan, dikasih fakta gitu ya, perlu dicerahkan bahwa yang terjadi seperti itu dan dunia kan juga melihat bahwa mereka sekarang sudah mulai berubah. Cuma kita tidak bisa langsung percaya kan, tentu Ya, saja kita betul, harus betul. bisa melihat dulu, makanya disebut wait and see. Kapan wait and see-nya? Ya wait and see-nya kita lihat terus perkembangannya dulu. Satu misalnya dalam penyusunan apa namanya strukturnya, apakah strukturnya nanti ini memang benar-benar apa namanya inklusif yang dimaksud tadi itu apa enggak? Ya. Apakah sudah ada perempuan apa enggak? Tapi kalaupun tidak ada perempuan juga, apakah itu menandakan bahwa dia tidak inklusif apa enggak? Itu juga belum tentu kan? Ya. Banyak hal bisa jadi pertimbangan. Nah, Banyak hal kemudian juga sih ya. ya, kemudian yang lain juga adalah soal pendidikan. Saya sebenarnya lebih fokus pada pendidikan saja. Pendidikan ya. Kalau Nah, kalau mereka Anda melihat ya, di Afghanistan nanti ini kira-kira dari segi pendidikan akan inklusif tidak ya? Misalnya dulu kan ada pelarangan bagi perempuan untuk sekolah di sekolah formal. butuh waktu saya kira, butuh waktu Ya. satu atau dua generasi. Satu atau dua generasi. Contoh ya, di Indonesia ini kan ada beberapa pesantren yang dipilih oleh pemerintah ketika itu waktu zaman Pak Jk jadi wapres. Pesantren sebagai tempat bagi saudara-saudara kita dari Afgan untuk belajar. Ya kan, mereka kan belajar juga di sini, ada pesantren dan lain-lain. Cuma memang ada beberapa informasi mengatakan bahwa mereka walaupun sudah belajar di pesantren, tidak mudah memang mengubah karakternya. Karakternya yang memang dibesarkan di situasi perang, ini kan perang ini. Ya, betul, betul. Beda sama kita kan, di Indonesia ini kan situasinya nggak perang. Mereka tidak ada ujian. Jadi kalau teman-teman di luar bilang kita ini hidup nyaman sebenarnya di Indonesia. Nyaman, tanpa ujian. Ya, Indonesia ini kan tanpa ujian yang berat. Kita kan negeri yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, ini di mana-mana ada kan? Iya. Memang tidak mudah bagi mereka. Jadi kalau kita lihat pendidikan mereka bisa bagus, saya kira butuh satu atau dua generasi. Berapa tahun terakhir memang mereka ada yang sekolah di pesantren-pesantren Indonesia ya, ada di Jawa dan beberapa yang lain. Kemudian ada juga yang dapat beasiswa kuliah di universitas di beberapa kampus di Indonesia. Saya juga dulu pernah ketemu salah seorang orang Afgan ya, perempuan yang kuliah di Jawa gitu, dan dia bahasa Inggrisnya juga bagus gitu. Bagus. Artinya orang-orang kayak gini kan nggak banyak ya.
nggak banyak, dan mereka harus kembali ke negaranya, kemudian mengubah pendidikan mereka, pendidikan masyarakatnya. Tapi itu kan nggak gampang kan, namanya mengubah pendidikan itu. Makanya saya bilang tadi butuh sekitar 1 atau 2 generasi. Jadi kira-kira butuh sekitar 20 tahun yang akan datang lah kira-kira, baru kita lihat akan ada terjadi perubahan. Kalau Dan kalau Indonesia ya penting, penting ya. ya penting. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, dan orang Afgan juga percaya ke Indonesia kan, kita negara yang moderat ya kan, wasatiyah kan, wasatiyatul Islam Betul. ada di sini, dan mereka juga percaya sama kita. Kenapa mereka datang ke sini kan? Karena mereka percaya kan kepada Kita Indonesia. mestinya punya peran yang lebih besar barangkali dalam tanda petik memoderasi Ya, dan uh, Afghanistan ini ya. betul, betul. Indonesia punya peran yang signifikan karena memang amanat dari pembukaan UUD 45 kan itu menciptakan perdamaian dunia. Nggak bisa kita diam-diam aja gitu terus dunia damai gitu, enggak. Kita harus menciptakan. Makanya Yang sebagian orang begini Bang ya, yang ya, saya khawatirkan sebenarnya di Afghanistan itu seperti Iran ya mungkin ya. Maksud saya pada akhirnya mereka akan mendirikan sebuah negara mazhab. Nah, itu yang bahaya menurut saya. Ketika misalnya negara mewajibkan menggunakan satu mazhab tertentu. Sementara kan misalnya struktur sosial latar belakang keagamaan kita ini di Islam ini kan paling tidak minimal ada 4 mazhab kan. Dan saya kira di Afghanistan juga minoritas-minoritas seperti itu ada barangkali dari mazhab yang berbeda. kalau di Afgan, Kalau sana kan Hanafi kan. Ya, Hanafi itu kan Sunni, Sunni juga kan. Iya, iya. Artinya dia Sunni kan. Jadi dalam lingkup keluarga Sunni itu kan masih punya korelasi lah dengan Indonesia yang mayoritas Sunni juga. Artinya sebenarnya kalaupun mereka pakai mazhab negara, itu juga mazhab Sunni yang akan diadopsi gitu. Karena memang mayoritas kan Sunni di sana. Makanya kan kenapa NU juga bisa berdiri di sana, karena di sana juga kan Sunni mayoritasnya. Jadi tradisional gitu, jadi bisa gitu. Jadi saya kira soal dia pakai mazhab apa, kemungkinan besar dia pakai Sunni. Cuma memang yang perlu menjadi pertimbangan kita sebagai Indonesia adalah kita tetap harus aktif menciptakan perdamaian dunia dengan cara berbagi best practice, best practice Indonesia sebagai negara yang Muslim terbesar, tapi kita bisa hidup damai, ada berbagai agama di sini, bisa damai gitu. Itu perlu dibawa ke sana. Memang kekurangannya di sana nggak ada Pancasilanya di sana. Karena nggak ada Pancasila, nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu dia maksud saya. Itu dia. Maksud saya begini Bang Yan, kenapa tidak Indonesia juga, misalnya di sisi lain ya, misalnya kita kan sebagai satu negara mayoritas Islam ya, Sunni ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, sama lah dengan Afghanistan. Tapi saya kira kita juga harus berani dari sisi politik ekonominya itu harus melihat peluang menurut saya. Misalnya seperti Cina yang berani membangun komunikasi lebih awal misalnya dengan Taliban gitu. Itu kan Afghanistan kan kita kenal dengan negara yang kaya dengan sumber daya mineral. Kenapa tidak gitu kita lakukan gerakan-gerakan politik ekonomi seperti itu gitu. Bukan justru terlalu fobia dengan kebangkitan Taliban di Afghanistan ini. Ya, memang kalau saya memang penting itu untuk bisa melihat itu. Makanya kan kita masih punya perwakilan kan di sana. Perwakilan Indonesia kan di sana masih ada kan, masih ada dan saya kira itu yang bisa menjadi mata telinga Indonesia di sana, termasuk untuk investasi di sana. Jadi posisi Indonesia saat ini adalah Indonesia menunggu dulu nih stabilitasnya gimana. Kalau misalnya nanti struktur pemerintahannya ini betul-betul dipegang oleh Taliban dan negara-negara lain juga mengakui, kan sekarang baru 2 negara yang mengakui itu. Kalau negara-negara lain juga sudah mengakui, bahkan mungkin PBB juga sudah mengakui, maka saya kira negara-negara lain juga, Indonesia dan lain juga akan bisa mengakui sebagai negara ya. Betul. Sebagai state ya kita harus mengakui itu karena negara-negara lain juga mengakui itu dan melanjutkan lagi kerjasama. Karena kita kan perwakilan kita di sana kan memang perwakilan Indonesia ya untuk Afgan gitu. Siapapun penguasanya ya harus diterima gitu. Dan kewajiban kita menyebarkan wasatiyatul Islam. Makanya di Majelis Ulama juga itu juga ada pemikiran untuk melanjutkan terus ini apa yang sudah dilakukan kemarin, misalnya lewat pertemuan-pertemuan ulama ya. NU juga sudah bikin, kemudian Majelis Ulama juga sudah ada, kemudian lewat Pak JK, Dewan Masjid Indonesia juga sudah ada upaya untuk itu tadi. Maka ini harus dilanjutkan terus.
Cuma memang kita butuh generasi pelapis, Mas Boim, karena sekarang ini kan yang banyak. Seperti apa generasi pelapis ini, Bang? Ya, generasi pelapis ini generasi yang muda-muda. Sekarang ini Begitu kan ya? yang bergerak di sana kan banyak ini Pak Yusuf Kalla, Ya, ya kan, Pak Yusuf betul. Kalla, kemudian generasi di bawahnya Pak JK lagi. Tapi generasi seperti Bang Boim ini kan harus Seperti Bang bermain, Yan ini belum ini masuk ini. harus bermain Mestinya dia. diakomodasi. Ya, dia harus bermain untuk meneruskan tadi ini. Regenerasi kan berkelanjutan. Regenerasi. Betul. Jadi kalau misalnya nggak ada begitu, maka nanti kita akan kehilangan generasi yang bisa menjadi mediator bagi perdamaian di Middle East. Ya, betul, betul. Nah, itu ya sekarang tidak dipikirkan oleh gerakan-gerakan gitu ya. Gerakan-gerakan cuma sibuk pro atau enggak, ya kan? Ini radikal atau enggak radikal gitu ya. Ya, harusnya betul. kita berpikir gimana menciptakan anak-anak muda dari usia 20, 30 tahun, ya 30 tahun, 40 tahun menjadi diplomat bangsa Indonesia. Mereka menyebarkan nilai-nilai keindonesiaan keluar, termasuk ke Afghanistan. Kalau Afghanistan itu damai, maka Indonesia ini bisa damai juga. Kenapa? Betul, karena betul. dampaknya Afgan itu bisa sampai ke sini juga. Dampaknya bisa di sini karena orang Afgan juga banyak di sini kan. Kan ribuan juga pengungsi Afgan di sini. Kemudian alumni Afgan juga banyak di sini. Kemudian alumni perang Afghanistan Soviet itu masih banyak ya. Masih banyak, walaupun sekarang sudah banyak juga yang sudah wafat. Tua-tua kan? Ya, sudah banyak yang wafat lah ya. Ada beberapa yang masih ada gitu. Cuma mereka sudah mulai berubah kan? Banyak yang mulai berubah gitu. Maka saya kira kaderisasi diplomat Indonesia, non struktural diplomat dalam arti Kementerian Luar Negeri ya, yang berfungsi sebagai diplomasi, mungkin second track diplomasi jalur kedua atau jalur bukan state ya. Ya, betul. Jalur people to people kah atau jalur community to community itu perlu ditingkatkan dengan cara tadi itu memperbanyak orang-orang muda Indonesia yang ngerti Afghanistan satu, tapi dia juga ngerti Indonesia dan dia bisa membawa semangat kita. Semangat Indonesia apa? Semangat kita menciptakan perdamaian dunia. Jadi kita mau di mana aja, kita mau ke Amerika, kita menciptakan perdamaian dunia. Kita mau ke Afgan, perdamaian dunia. Di mana-mana posisi kita perdamaian dunia. Itulah sebenarnya amanat yang harus ada di benak kita masing-masing sebagai orang Indonesia gitu ya. Betul Bang ya. Nah itu yang saya kira juga tidak jelas ya. Maksudnya tidak ada konsep yang secara konkret dimulai dari sekarang. Bagaimana bisa melanjutkan peran-peran sosok seperti Pak JK ini ya, betul. ke tingkat global. Di Amerika kan saya kira banyak dia ciptakan sosok-sosok yang duta inilah misalnya dari kalangan selebritis yang aktif berkunjung ke negara-negara berkonflik seperti itu. Nah memang mungkin juga Indonesia harus berani Bang ya. Iya, Indonesia harus berani memperbanyak duta-duta tadi itu. Ya. Artinya jangan orang sudah punya masalah baru dibikin duta. Orang punya masalah di medsos, ya kan? Karena dia terkenal, dijadikan duta lah. Apa yang bisa dia buat gitu dengan itu? Harusnya dipersiapkan betul orang-orang yang punya visi tadi itu. Dia memahami Indonesia, ya kan? Berarti dia memahami ini culture Indonesia. Culture Indonesia. Berarti dia harus memahami antropologinya, bahasanya, dan lain sebagainya. Dan dia juga harus punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nggak bisa hidupnya hanya satu itu aja gitu. Dia harus bisa hidup, punya kemitraan dengan kalangan yang luas gitu. Dengan begitu maka dia bisa merepresentasikan sebagai Indonesia. Nah dengan begitu dia juga harus ngerti juga politik dunia seperti apa, politik lokal seperti apa, kemudian bagaimana dia bertindak yang adil terhadap apa yang terjadi di luar. Saya kira itu yang harus kita perjuangkan saat ini. Jadi di samping kita ini mempelajari dunia global, fenomena-fenomena di sana, kemudian dinamikanya, tapi kita juga harus bersikap adil terhadap apa yang terjadi di luar. Artinya siapapun itu kan kita harus adil ya. Siapapun itu, mau kalau orang memang betul-betul dia damai, ya kita bilang dia damai gitu. Dan keadilan itu kan dimulai dari pikiran kita. Ya, betul ya. Ini mengutip kalimat Pramoedya Anantatur di tetraloginya ini.
Iya, Kita harus adil sejak dalam pikiran. Ya. iya, 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 Oh, iya. iya. Sedikit Iya, keluar dari sedikit keluar. Tapi ya. itu betul itu, Trump betul. Ya, saya kira luar biasa Bang Yan diskusi kita pada kesempatan ini. Dan saya kira diskusi ini perlu dikembangkan dan dilanjutkan ini Bang Yan. Ini. Ya. Bagaimana perkembangan politik global, terutama juga di Middle East ya. Ya. Saya kira kan salah satu wilayah yang sampai hari ini tidak pernah stabil ini kan Middle East. Ya. Dan menjadi potret bagi kita sebenarnya karena negara-negara yang mayoritas Islam ya. Nah, menarik untuk dikaji terus ke depan. Nah, saya kira terima kasih Bang Yan atas diskusinya pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Mungkin dengan tema yang sama, masih bisa lanjut lagi. Kita belum membedah sebenarnya seperti apa gerakan Taliban ini ya, struktur politiknya seperti apa dan sebagainya. Itu menarik juga menurut saya di tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokohnya kita bedah ya di session berikutnya Bang ya. Nah, saya kira cukup untuk di session ini. Khawatirnya kepanjangan ini Bang ya. Nanti biasalah karakteristik penonton kita di platform media baru ini kan agak kurang konsentrasi pada durasi-durasi yang panjang. Nah, tapi semoga saja diskusi ini tetap menarik perhatian dan memberikan edukasi pengetahuan baru bagi penonton kita di channel ini. Baik sahabat Live Doc, demikian ya diskusi kita pada kesempatan ini. Kita sudah menghadirkan narasumber kita Bang Yan ya, Yanwardi Syukur, Direktur Pusat Kajian Islam dan Global serta Presiden Rumah Produktif Indonesia ya, yang sekarang jejaringnya ada di seluruh Indonesia kayaknya nih Bang. Ada Indonesia. Ada ya, setiap provinsi ya. Kan? Ya. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.